Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas soal yang berhubungan dengan ikatan kimia. Ya, kita lihat untuk soal yang pertama. Senyawa-senyawa berikut yang mempunyai ikatan kovalen adalah. Nah, ikatan kovalen itu terjadi antara non-logam dengan non-logam, ya. Kita lihat yang A, KCl. K itu golongan 1 logam. Nah, berarti dia ikatannya ion. NaCl, Na golongan 1 logam, ion, ya. H2O, H dengan O sama-sama non logam, berarti kovalen. Yang B, PCl3, P golongan 5 non logam, Cl golongan 7 non logam, berarti katanya kovalen. HCl, H-nya non logam, Cl non logam, berarti kovalen. H2O tadi juga kovalen. Berarti jawabannya adalah yang B, ya. Berikutnya, maksud dari ikatan kovalen rangkap 2 adalah, nah, ikatan kovalen itu terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan, ya. Kalau ikatannya hanya sepasang yang dipakai bersama-sama berarti ikatannya tunggal. Kalau yang dipakai 2 pasang berarti rangkap 2. Kalau yang dipakai 3 pasang berarti rangkap 3, ya. Jadi jawabannya kalau yang A udah jelas salah, sebuah ikatan, ya, ikatan yang dipakai berapa pasang nggak jelas. Yang B itu cuma sepasang, yang C 2 pasang elektron digunakan bersama di antara 2 atom, ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya, pada molekul oksigen terdapat jenis ikatan apa? Di mana nomor atom O sama dengan 0, ikatan nomor atom O sama dengan 8, ya. Nah, kita lihat berarti oksigen O dengan O, O dengan O, O golongan 6, berarti ada 6 dot. Nah, kalau kita ingin dibikin ikatan, maka ini kita pindahin ke sini, dua-duanya. Karena kalau hanya satu berarti nanti ada satu elektron yang sendirian, ya. Berarti di sini ikatannya menjadi seperti ini. Ya, kita cek di sini 8 elektron, yang kanan juga ini 8 elektron, yang ini juga 8 elektron. Nah, Ibu ulang aja. Ya. Untuk yang O tadi, ya. Untuk yang O, ini O dengan O. Nah, di sini tadi. Oke. Ya, ini 8. Ini 8. Jadi sama-sama memenuhi oktet, ya. Ikatannya rangkap 2, ya. Jadi jawabannya C. Kemudian yang berikutnya, senyawa berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Untuk H2, H itu hanya punya 1 elektron valensi. Berarti dia hanya butuh 1 elektron untuk memenuhi aturan duplet seperti helium, ya. Nah, berarti dia hanya butuh 1, berarti ikatannya ada 1. Jadi ikatannya tunggal. Cl2, Cl golongan 7, dia hanya butuh 1 elektron, berarti ikatannya tunggal. O2 tadi sudah, yaitu ikatannya rangkap 2. Kemudian F2, F golongan 7, dia hanya butuh 1 elektron, berarti ikatannya tunggal juga. N2 sekarang, N dengan N. N golongan 5, berarti dotnya ada 5. Ini juga dotnya ada 5. Kalau kita gunakan seperti ini saja, maka baru 6 elektron, ya. Supaya 8, maka kita pindahkan ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini jadi 3. Ini 3. Ya, berarti ini sudah 8, ya. Ini 8, ini juga 8. Jadi katanya rangkap 3. Jawabannya yang E, ya. Senyawa H2SO4 nomor atom H sama dengan 1, O sama dengan 8, S sama dengan 16 mempunyai ikatan kovalen koordinasi sebanyak berapa? Ya, atom pusatnya kita lihat, atom pusatnya adalah S, ya. Atom pusatnya S. Berarti kita buat S, O, 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 O. Ini hanya kiri kanan atau atas bawah boleh. Nah, ini hanya elektron valensinya 1, dilambangkan dengan silang nih. Kemudian O yang kiri, ini 6, dipakai perikatan 1, masih ada 5. Demikian pula O kanan, dipakai perikatan 1, masih ada 5. Kemudian O yang bawah, ini 6. O yang atas juga 6. Kemudian S golongan 6, dipakai perikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sudah duplet.
ini oktet, ini juga oktet, ini juga oktet ya, oktet. Jadi semuanya sudah oktet. Jadi ada 2 pasang nih yang pasangan elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja, yaitu dari S ya. Jadi ada 2 pasang ikatan, ada 2 ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang pasangan elektron yang dipakai berikatan berasal dari salah satu atom. Ini dalam hal ini berasal dari S, O-nya nggak ikut nyumbang ya. Jadi jawabannya 2. Kalau kita hanya mengikuti aturan oktet saja ya. Kalau kita gunakan muatan formal itu sebetulnya di dalam senyawa H2SO4, kalau kita menggunakan aturan formal itu tidak memiliki ikatan kovalen koordinasi ya, karena yang senyawa yang stabil itu yang muatan formalnya itu sama dengan 0 ya. Jadi ini hanya mengikuti ikatan sesuai oktet saja. Jadi jawabannya 2. Berikutnya, ikatan kovalen dan kovalen koordinasi pada rumus elektron senyawa H2SO4 berturut-turut ditunjukkan dengan nomor yang mana. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, ini bentuk struktur Lewisnya ini hanya mengikuti aturan oktet saja ya. Kita telusuri dulu. Ya, kita tracing, ini punya H, berarti sisanya punya O ya, sisanya punya O. O-nya berarti 1 2 3 4 5 6, berarti yang satunya ini punya S. H yang kiri juga demikian, ini punya H yang hijau. Sisanya 6 punya O, berarti ini kelebihan 1, ini punya S. Ini O 6, berarti ini punya S. Ini juga punya S. Ya. S-nya 6 1 2 3 4 5 6 sudah ya, berarti ikatan kovalen koordinasi ini yang nomor 4 dan nomor 2 ya. Sedangkan yang nomor berapa nih, 5 kemudian 1 kemudian 3 itu ikatan kovalen saja. Jadi jawabannya adalah 5 dan 2. Jadi 5 ikatan kovalen, yang nomor 2 ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya, jika 2 atom yang terikat secara kovalen identik, maka ikatannya adalah, kalau dia identik artinya atomnya sama. Kalau atomnya sama berarti memiliki elektronegativitas yang sama. Kalau elektronegativitasnya sama berarti tidak ada beda elektronegativitas. Momen dipol 0. Kalau momen dipol 0 berarti ikatannya kovalen non-polar. Jadi jawabannya yang A. Berikut ini merupakan kelompok senyawa dengan ikatan kovalen polar ya. Yang ikatannya kovalen polar, kita lihat yang A dulu. Untuk yang A, H2 itu berarti atomnya identik, berarti dia tadi non polar ya. HBr atomnya tidak sama, dua-duanya non logam, berarti ikatan kovalen. Kalau atomnya tidak sama berarti ada beda elektronegativitas, berarti ikatannya polar, ini polar. Cl2 identik berarti dia non polar. Yang B, HCl, dua-duanya non logam, kovalen, atomnya tidak sama, berarti dia polar. HBr tadi polar. NaCl, Na adalah logam, ini harusnya bukan ikatan kovalen melainkan dia ikatan ion. Kemudian C, N2, H2, O2 identik, berarti non polar ya. Demikian pula yang D, N2, Cl2, H2 itu juga identik, berarti non polar. H2O, nah ini atom pusatnya O, kemudian ini H, elektron valensi 1, O6 dipakai berikatan 1 2 3 4 5 6. Ada 2 pasang elektron bebas, berarti kalau dia punya pasangan elektron bebas dia bersifat polar ya. Jadi sifat polar dan non polar diantaranya yang pertama diakibatkan kalau dia bersifat polar harus ada beda elektronegativitas. Kemudian yang kedua, ini untuk molekulnya asimetris. Yang ketiga, atom pusatnya punya PeB. Nah, ini O-nya sebagai atom pusat punya PeB, berarti dia bersifat polar. Nah, sebetulnya jawabannya nggak ada yang benar, karena yang B itu
harusnya kovalen polar, dia ion ya. Tetapi karena yang paling banyak betulnya yang B, ya kita pilih saja yang B ya, dengan catatan NaCl bukan kovalen melainkan ion ya. Soal berikutnya, pada 5 buah senyawa berikut yang merupakan senyawa nonpolar ya. Kita gunakan tangan saja ya. Kita gunakan tangan. Ini untuk senyawa BeF2 ya, BeF2. Atom pusatnya Be golongan 2 dipakai berikatan dengan F sebanyak 2. Habis ya. Karena dia tidak punya PeB atom pusatnya, berarti dia bersifat nonpolar. Kemudian BF3, atom pusatnya B golongan 3 dipakai berikatan dengan F sebanyak 3 semuanya habis. Nggak ada elektron yang tersisa, berarti nggak ada PeB-nya. Berarti nonpolar juga. Kemudian CF4, atom pusatnya C golongan 4 dipakai berikatan dengan F sebanyak 4. Habis, nggak ada sisa elektron, berarti nggak ada PeB-nya. Berarti nonpolar juga. NF3, N golongan 5 dipakai berikatan dengan F sebanyak 3. Masih ada 2 elektron atau sepasang elektron bebas ya. Karena punya PeB berarti NF3 adalah polar. Kemudian F2 identik berarti dia nonpolar. Jadi A, B, C, dan E itu nonpolar, yang polar adalah yang D ya. Ini soalnya mungkin yang dimaksud menanyakan senyawa polar ya. Jadi harusnya soalnya senyawa polar bukan senyawa nonpolar. Oke, berikutnya soalnya adalah perhatikan data keelektronegatifan beberapa unsur berikut. Ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut, senyawa yang bersifat paling polar. Senyawa yang bersifat paling polar itu adalah senyawa yang beda elektronegativitasnya paling besar. Ya, sekarang kita lihat untuk yang A. F dengan G. Untuk yang A, F dengan G ini 2,1 dengan 3,5, selisihnya adalah 1,4 ya, ini 1,4. Kemudian yang B, G dengan H, ini G dengan H 3,5 dengan 4,0, selisihnya 0,5. Yang C, H dengan I, ini H dengan I 4,0 dengan 2,8, selisihnya 1,2. Kemudian D, F dengan H, nih F dengan H 2,1 dengan 4,0, selisihnya 1,9. Yang E, G dengan I, G dengan I 3,5 dengan 2,8, selisihnya 0,7. Berarti yang selisihnya paling besar yang D, berarti itu yang paling polar ya. Jadi D itu paling polar. Berikutnya, dari pasangan senyawa dan jenis ikatannya, pernyataan yang tidak tepat adalah ya. Kita lihat yang A, MgO. Mg itu golongan 2, berarti logam, O non logam, berarti katanya ion, betul. Kemudian BrCl, Br dengan Cl golongan 7, sama-sama golongan 7 berarti kovalen. Br dengan Cl beda atom, berarti ada beda elektronegativitas. Kalau ada beda elektronegativitas berarti bersifat polar. Ini berarti salah. Yang C, CCl4, ini sama dengan CF4 tadi ya. C sebagai atom pusat, elektron valensinya 4. Kemudian 4-4-nya dipakai berikatan dengan Cl, jadi nggak ada sisa, berarti nggak ada PeB. Kalau nggak ada PeB berarti bersifat kovalen non polar ya, berarti salah untuk yang B-nya ya. Kemudian yang C tadi salah ya, harusnya kovalen non polar, dia kovalen polar. Kemudian yang D, KCl, K itu golongan 1, berarti senyawanya senyawa ion, betul. Kemudian IF, I dengan F golongan 7 dua-duanya berarti kovalen. Karena I dengan F beda atom berarti ada beda elektronegativitas, berarti kovalen polar. Jadi yang salah adalah yang B dan C. Berikutnya, pasangan elektron yang terletak di kulit valensi atom dan terikat pada atom lain
cenderung terpisah sejauh mungkin untuk meminimalisir tolakan di antara mereka. Adalah inti dari teori apa? Ya, jadi ada atom yang tertolak ya, berusaha menjauhi gaya tolak. Gaya tolakan itu diakibatkan oleh adanya pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas itu memiliki gaya tolak yang mengakibatkan atom-atom itu agak menjauh ya posisinya. Nah, itu adalah inti dari teori FSEPR atau teori valence shell electron pair repulsion. Jadi ada dorongan dari pasangan elektron bebas. Jadi jawabannya C. Soal berikutnya, teori FSEPR atau valence shell electron pair repulsion adalah sebuah model yang digunakan untuk meramalkan apa? Nah, jadi adanya tolakan dari pasangan elektron bebas tadi mengakibatkan tadi atom agak terdorong menjauh ya. Nah, akibatnya bentuk molekulnya misalnya nih, atom pusat itu memiliki 4 pasangan elektron yang dipakai ya, untuk terbentuknya ikatan. Nah, empat pasang elektron tadi semuanya dipakai berikatan mengakibatkan bentuk molekulnya menjadi tetrahedral. Nah, apabila yang dipakai berikatan hanya 3 dan yang satu itu tidak dipakai berikatan atau merupakan pasangan elektron bebas, maka sepasang elektron bebas itu akan mendorong ikatan dari atom-atom yang lain, mengakibatkan bentuk molekulnya dari tetrahedral berubah menjadi segitiga piramida. Nah, berarti teori FSEPR ini adalah sebuah model yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul atau model molekul ya. Jadi jawabannya B. Berikutnya, diketahui dua buah unsur dengan notasi D dengan nomor atom 12 dan R dengan nomor atom 35. Jika unsur tersebut berikatan, maka bentuk molekul yang terjadi adalah, kita lihat yang D dengan nomor atom 12, konfigurasi 282. Berarti dia muatannya plus 2, D plus 2. Kemudian R dengan nomor atom 35. Nah, R itu kita gunakan konfigurasi gas mulia HENEAR AR ya. AR dengan nomor atom 18. AR itu periode 3. Berarti setelah periode 3 periode 4. Jadi 4S2. 3D10. Nah, masih kurang berapa nih? 20, 30 berarti kurang 5. Jadi 4P5. Jatuh di 4P5 berarti S-nya ke bawah, berarti golongan 7. Kalau golongan 7A berarti R-nya itu adalah -1. Jadi di sini rumusnya menjadi D plus 2 R-1, tinggal di criss cross, ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, berarti rumusnya menjadi DR2. Nah, sekarang tinggal kita bikin bentuk molekulnya dengan atom pusat D. Ya, ini R. R-nya golongan 7 tadi, berarti dotnya 7. Ini dotnya 7. Kemudian D-nya golongan 2, dipakai berikatan 2. Jadi ada 2 pasang elektron, maka bentuk molekulnya adalah linier ya. Jadi jawabannya yang C. Ya, berikutnya unsur D dan T dengan nomor atom berturut-turut 16 dan 8 membentuk DT3. Maka geometri molekul yang terbentuk adalah ya D dengan nomor atom 16. Berarti konfigurasinya konfigurasinya ini adalah berapa nih? D-nya 16, konfigurasi 286. Kemudian T8, konfigurasi 26. Sama-sama golongan 6. Membentuk molekul DT3 ya, DT3. Berarti kita bikin ini D, T, T, T ya. T-nya golongan 6, berarti dotnya ada 6. Ini juga dotnya ada 6. Di golongan 6 dipakai berikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang untuk oktetnya ya, yang kiri sudah 8, yang kanan 8, yang bawah 8, yang tengah masih 6 ya, 6 elektron. Berarti supaya memenuhi oktet, nah ini pindahin ke salah satu, ini boleh pindah ke sini. Yang 2 sepasang elektron kita pindahin ke sini. Berarti menjadi D
Ya, ini pindah ya. Tuh, ini pindah. Ini tetap. Ya. Nah, sekarang yang kiri sudah berapa? 8 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ini 8. Tengah 8. Ya. Itu untuk struktur Lewisnya. Sekarang kita cek untuk muatan formalnya ya. Kita cek untuk muatan formalnya. Ini T-nya. T yang bawah nih. T yang bawah ini mencari muatan formal dulu. Mencari muatan formal itu adalah elektron valensi dikurangi jumlah ikatan dikurangi jumlah elektron bebasnya. Nah, T yang bawah ini golongan 6, berarti elektron valensinya 6 dikurangi ikatannya 1. Nah, jumlah ikatannya 1 ini. Tuh, jumlah ikatannya 1 dikurangi elektron bebasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 6. Berarti muatannya jadi min 1 ya. Kemudian yang T yang kanan juga sama dengan yang bawah, muatannya sama-sama min 1. T yang kanan sekarang. T yang kanan ini T golongan 6, berarti elektron valensi 6 dikurangi ikatannya 1, 2. Dikurangi 2, dikurangi 1, 2, 3, 4, kurangi 4, sama dengan 0. Nah, ini yang kiri muatan formalnya sudah 0. Kemudian D yang tengah, D itu elektron valensi 6. Ini yang D, 6 dikurangi ikatannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, nggak ada PeB. Jadi muatannya plus 2. Jadi yang masih belum tepat adalah yang muatannya tidak sama dengan 0. Ini. Sama ini. Nah, sekarang kita buat bagaimana supaya dia muatan formalnya 0 semua. Karena yang muatan formalnya 0 itu lebih stabil. Ya, kita buat ini T T T. Tadi yang tidak apa namanya? Yang masih belum tepat kan yang ini ya, T bawah muatannya masih min 1. Ya, kemudian T yang kanan juga min 1. Nah, sekarang berarti yang T-nya itu kita pindahin ke sini nih. Elektronnya. Ini juga sama. Kita pindahin ke salah satu ke sini. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Jadi yang pindah hanya itu saja. Nah, kita tulis ulang. T yang kiri kan tidak berubah. Karena tadi muatan formalnya sudah 0. Yang berubah T yang bawah. Nah, kemudian T yang kanan. T yang kanan. Ya. Jadi sekarang tinggal kita lihat tadi yang ini ya, ini min 1. Ya, ini min 1. Sekarang dia tinggal berapa? Nah, untuk yang T kanan sekarang. T yang kanan tadinya min 1. Sekarang T yang kanan, T itu golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Dikurangi ikatannya 1, 2. Dikurangi lagi bebasnya 1, 2, 3, 4. Berarti 0. Nah, jadi T yang kanan sudah 0 ini. Kemudian T yang bawah juga sudah 0, kasusnya sama nih. Sudah 0. T kanan dengan bawah sama. Sekarang D-nya. D golongan 6, elektron valensi 6 dikurangi ikatannya 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi 6, enggak ada PeB. Ya, berarti 6 dikurangi 6 dikurangi 0 berarti 0. Jadi sudah 0 semua. Ya. Nah, jadi antara DT3 yang menggunakan aturan oktet dengan DT3 yang menggunakan muatan formal, ikatannya berbeda ya. Kalau yang menggunakan aturan oktet, ikatannya tadi D, di sini ada ikatan kovalen koordinasi ya. Ini ada ikatan kovalen koordinasi. Nih, ibu lambangkan dengan panah. Ini juga ada ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ini ikatan rangkap. Itu kalau dia tidak menggunakan muatan formal. Kalau yang menggunakan muatan formal, ini tadi D ikatan rangkap, kemudian T, kemudian di sini ikatan rangkap T, ini ikatan rangkap T. Nggak ada muatan formalnya. Tetapi bentuk molekulnya sama
Kenapa? Karena satu ikatan rangkap dianggap satu domain ya. Kalau dianggap satu domain, nah berarti di sini ada 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Sama-sama ada 3 domain pasangan elektron dan tiga-tiganya dipakai berikatan. Maka bentuk molekulnya adalah segitiga datar ya. Jadi sambil diingat untuk bentuk molekul, kalau yang pasangannya ada 2 dipakai dua-duanya itu linier. Kalau yang jumlah pasangannya ada 3 dipakai tiga-tiganya itu berarti segitiga datar. Kalau yang jumlah pasangan elektronnya 4 dipakai empat-empatnya maka tetrahedral. Kalau yang dipakai cuma 3, yang satu bebas berarti bentuknya segitiga piramida. Kalau yang dipakai cuma 2, yang 2 bebas berarti bentuknya huruf V. Kemudian kalau yang jumlah pasangannya 5, maka dipakai semuanya, bentuk molekulnya segitiga bipiramida. Ya, jadi piramida segitiganya ada 2 ke atas dan ke bawah. Kalau yang dipakai 4 elektron ikatan, 1 bebas, ini bentuk molekulnya adalah bidang 4 atau kadang-kadang dikenal dengan nama tetrahedral terdistorsi. Kalau yang dipakai berikatan 3, yang bebas 2, bentuk molekulnya seperti huruf T. Kemudian kalau yang dipakai berikatan 2, yang bebas 3, bentuk molekulnya linear. Dan yang terakhir yang 6 pasang. Kalau 6 pasang dipakai berikatan semua, maka bentuk molekulnya oktahedral. Bentuknya seperti piramida ala segi 4 ke atas dan ke bawah ya. Kemudian kalau yang dipakai berikatan 5 pasang, kemudian yang bebas 1 pasang, maka bentuk molekulnya jadi segi 4 piramida. Kemudian kalau yang dipakai berikatan 4, yang bebas 2, maka bentuk molekulnya adalah segi 4 datar atau planar atau bujur sangkar. Oke, kita lanjutkan. Senyawa yang memiliki bentuk molekul segi 4 datar ya, kita gunakan tangan lagi. Nah, kita gunakan tangan untuk CCl4 ya. CCl4 atom pusatnya C, berarti 4. Atom pusatnya C4 golongan 4 ya. Dipakai berikatan dengan Cl sebanyak 4. Habis ya, tidak ada elektron yang tersisa. Berarti dipakai 4-4-nya. Dipakai 4-4-nya tadi bentuk molekulnya apa? Tetrahedral ya. Kemudian yang B XeF4. Xe atom pusatnya golongan 8. Dipakai berikatan dengan F sebanyak 4. Nih. 1 2 3 4. Masih ada 4 elektron. 4 elektron berarti ada 2 pasang elektron bebas ya. Berarti 4 PeI 2 PeB. Ya, ini bentuk molekulnya adalah segi 4 datar atau bujur sangkar. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang C, ICl3, I golongan 7, Cl golongan 7. Ya, atom pusatnya I golongan 7, dipakai berikatan dengan Cl sebanyak 3. Nah, 3 nih, 3. Berarti masih ada 4 elektron atau 2 pasang elektron bebas. 2 pasang elektron bebas, 3 PeI. 3 PeI, 2 PeB. Bentuk molekulnya huruf T. Kemudian yang D XeF2. Xe golongan 8 dipakai berikatan dengan F sebanyak 2. Masih ada 6 elektron, berarti ada 3 pasang elektron bebas. Ya, 2 PeI, 3 PeB. Bentuk molekulnya linear. Yang E PH3, P golongan 5 sebagai atom pusat. Dipakai berikatan dengan H sebanyak 3. Ada 3 PeI, ada sepasang elektron bebas. Berarti 3 PeI, 1 PeB. Bentuk molekulnya segitiga piramida ya. Jadi jawabannya yang bentuk segi 4 datar atau bujur sangkar tadi yang B atau XeF4. Sekarang kita lihat yang soal berikutnya. Perhatikan senyawa-senyawa berikut ini ya. Senyawa yang memiliki bentuk molekul segitiga planar atau segitiga datar atau segitiga sama sisi. Ya, kita gunakan tangan lagi. Yang nomor 1 BF3. Atom pusatnya B golongan 3, dipakai berikatan dengan F sebanyak 3. Habis, nggak ada PeB. Tiga-tiganya dipakai berikatan, maka bentuk molekulnya segitiga datar.
Jadi jawabannya 1 betul ya. Kemudian PCl3 atom pusatnya adalah P golongan 5 dipakai berikatan dengan Cl sebanyak 3. Ada 3 PeI, ada sepasang elektron bebas. 2 elektron berarti sepasang elektron bebas. Berarti 3 PeI, 1 PeB, bentuk molekulnya segitiga piramida ya. Kemudian yang NH3 sama dengan PCl3 karena P dan N itu sama-sama golongan 5. Nah, berarti yang NH3 juga segitiga piramida. Kemudian ClF3, atom pusatnya Cl golongan 7 dipakai berikatan dengan F sebanyak 3. Nah, ada 3 PeI, ada 4 elektron atau 2 pasang elektron bebas. 3 PeI, 2 PeB, bentuk molekulnya huruf T. Kemudian yang kelima BCl3, atom pusatnya B golongan 3 dipakai berikatan dengan Cl sebanyak 3. Habis. Berarti tiga-tiganya dipakai, bentuknya segitiga datar ya. Jadi yang segitiga datar yang nomor 1 dan nomor 5 ya, jawabannya adalah E. Ya, demikian untuk pembahasan soal hari ini. Kita lanjut ke part 2 nanti. Selamat belajar.